Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Sudah sampai di ayat 176 dari surat Ali Imran, insyaallah sampai ayat 178. Allah berfirman, tiga ayat ini membicarakan tentang dua jenis orang kafir. Karena ada dua jenis orang kafir. Yang pertama yang memang kafir sejak dari lahir, bahkan ketika didakwahkan Islam dan dia tetap kafir dan akhirnya dia wafat dalam keadaan kafir. Adapun yang kedua adalah orang-orang murtad dari kalangan munafik yang sudah kafir tapi masih pura-pura beragama Islam, ya. Atau yang jelas-jelas murtad terang-terangan, ya. Jadi ada orang kafir sejak awal dan orang-orang murtad yang terang-terangan dan yang pura-pura masih masuk Islam, pura-pura masih dalam Islam. Allah berfirman, "Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr." Dan ini tentang orang-orang yang memang kufur dari awal. Janganlah engkau wahai Rasul bersedih hati dengan bersegeranya orang-orang itu pada kekafiran, yaitu kaum musyrikin Mekah. Ini juga sebagai ayat karena Rasulullah SAW sangat memperhatikan seluruh umatnya, ya, umat dakwah beliau yang jadi objek dakwah beliau sedih kalau ada yang kafir, ya. Jadi makanya beliau sedih, ayat ini turun untuk menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam surat Al-An'am bahkan Allah ingatkan, ya, walau sya'allahu ma asyraku. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendaki, tidak ada satupun di bumi ini yang syirik, yang musyrik, yang kafir, tidak ada. Wa ma ja'alna alaihim hafidha. Dan Allah tidak mengutus engkau untuk menjadi penjaga mereka, untuk pengawas, bukan jadi pengawas, ya. Karena sudah ada malaikat yang mencatat amalan, yang mengawasi setiap gerak-geriknya, bukan tugas Rasul, ya. Rasulullah saja tidak ditugaskan, apalagi kita. Wa ma anta alaihim biwakil. Dan engkau juga bukan penanggung jawab mereka. Jadi kalaupun mereka menolak, bukan lagi tanggung jawab engkau. Kemudian Allah berfirman, innahum la yadurrullaha syai'a. Sungguh mereka, kekafiran mereka tidaklah memudaratkan Allah, tidak memberi bahaya kepada Allah. Artinya jangan sampai orang-orang kafir itu merasa kalau mereka kufur kepada Allah merasa rugi, ya. Bahkan Allah memfirmankan perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Kalau kalian kufur dan seluruh isi bumi ini kufur, ya, kafir seluruhnya, ya, seluruh isi bumi isinya orang kafir semua, fa innallaha laghaniyyun hamid. Sungguh Allah tetap maha kaya, tidak butuh zakat mereka semua, hamid, dan Allah maha terpuji, tidak butuh mereka ibadah. Tapi dalam Az-Zumar Allah rinci, ya, in takfuru, kalau kalian kafir, fa innallaha ghaniyyun ankum, Allah tidak butuh kalian, ya, Allah maha kaya, tidak butuh kalian. Wala yardali ibadihil kufur. Tapi Allah tidak ridhoi kekafiran bagi hambanya. Artinya kalau kalian memilih kufur, ada konsekuensi nanti di hari kiamat, ya. Nanti karena kiamat dibangkitkan, dihidupkan lagi dengan kehidupan yang kekal, maka balasannya kekal di neraka karena tidak pernah beriman, bahkan sampai akhir hayat. Wa in tashkuru yardahu lakum, ya. Kalau kalian bersyukur, beriman, ya, maka Allah meridhoi keimanan itu bagi kalian. Makanya orang beriman kalaupun masuk neraka tidak kekal, ya. Tidak kekal, diselamatkan sehingga masuk surga, kekalnya di surga. Kemudian di ayat selanjutnya masih di 176 Allah berfirman, yuridullahu ala yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Allah ingin agar mereka itu tidak mendapat bagian apapun di akhirat. Makanya nanti di ayat 177 Allah ingatkan kita agar jangan sampai terpukau dengan mereka, ya. Walahum adzabun azim, dan di akhirat nanti mereka mendapat azab yang besar. Di ayat selanjutnya 177 tentang orang-orang murtad. Innal ladzina ishtarau kufra bil iman, orang-orang yang menukar kekafiran dengan keimanan yang tadinya dia klaim, ya. La yadurullaha syai'a. Lagi-lagi Allah ulangi. Tidaklah jika orang yang dari awal saja kufur tidak membahayakan Allah, apalagi yang murtad, yang tadinya beriman, berkurang kan jumlah muslim, maka tidak memudaratkan
Allah, ya. Allah tegaskan lagi di sini, ya. Jadi sama sekali tidak memudaratkan Allah kekafiran mereka, ya. Walahum azabun alim. Mereka juga mendapatkan azab yang pedih nanti kalau mati di atas kekafiran tersebut. Kemudian Allah berfirman, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Jangan sampai orang-orang kafir itu menyangka kalau kami beri tangguh, ya, numli lahum khairun li anfusihim, itu kebaikan bagi mereka. Artinya tidak langsung Allah azab. Ketika mereka mengucapkan kalimat kekafiran sehingga mereka murtad, tidak langsung Allah azab seketika itu. Jangan sampai ketika mereka, oh ini saya bebas-bebas saja, saya mengatakan kekafiran, saya melakukan hal-hal yang melecehkan Allah dan Rasulnya dan agamanya, tidak apa-apa, tidak langsung diazab. Kata Allah, ya, jangan dia sangka itu lebih baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsman walahum azabun muhin, ya. Tapi Allah biarkan, beri tangguh agar mereka semakin bertambah berdosa, ya. Jadi ini istidraj, ya, tambah kekayaan, tambah umur, tambah anak. Makanya dalam surat Al-Mu'minun, ayahsabuna annama numidduhum bihi minal malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah orang-orang kafir itu mengira ketika kami tambahkan harta dan anak-anak dan kami segerakan seluruh kebaikan dunia, ya, itu baik buat mereka? Bal la yash'urun. Mereka tidak sadar, bahkan mereka tidak sadar. Lebih jelasnya lagi dalam surat At-Taubah, fala tujibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan engkau takjub dengan banyaknya amalan, karena sekarang orang terkaya di dunia 10/10-nya kufur kepada Allah. Wala auladuhum, jangan pula terpesona dengan anak-anak mereka, baik dari segi banyak, baik dari segi kualitas pendidikan, baik dari segi segala macam segi, tidak perlu dikagumi. Innama yuridullah, ya, liyu'adzibahum biha. Sungguh Allah akan mengazab mereka dengan sebab harta dan anak tersebut, ya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Kenapa Allah bilang Allah akan mengazabnya? Ada dua jawabannya. Yang pertama, karena semakin banyak nikmat, nanti di akhirat akan semakin banyak hisab, ya, semakin banyak hisab, semakin banyak pertanggungjawaban, semakin banyak dosa. Dia semakin banyak kekafirannya, semakin banyak nikmat, makin banyak kufur. Yang kedua, nikmat dunia mereka anggap segalanya, ya. Nikmat dunia mereka anggap berkurang sedikit stres, ya. Berkurang sedikit stres, apalagi yang diambil anak, keluarga, pasti stres lebih parah lagi karena tidak punya pegangan. Kaum muslimin punya Allah untuk bersandar, ya. Ketika hilang harta, apalagi hilang anak, maka bersandarnya kepada Allah. Tapi mereka tidak punya. Kepada siapa? Sebagian besar ateis. Pun kalau dalam tanda petik berimannya kepada Allah plus kesyirikan, ya, masih menganggap Nabi Isa adalah anak Allah atau Allah itu sendiri, maka Allah lepaskan tidak bisa Allah berikan kepada mereka urusan mereka sendiri. Bagaimana bisa mereka mengurusi urusan mereka sedangkan mereka selemah-lemahnya makhluk? Tidak bisa, ya. Makanya kebanyakan dari mereka ini kalau diuji dengan harta dan anak, ya, maksudnya ujian itu diambil tiba-tiba, banyak yang putus asa, ya, bahkan banyak yang bunuh diri. Maka di akhir ayat, sebab Allah menguji mereka dengan harta dan anak, wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Allah cabut nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Makanya ujian harta dan anak-anak bukanlah keberkahan secara zatnya, ya, tapi semakin menjerumuskan mereka kepada kekafiran hingga akhirnya mereka mati di atasnya. Nauzubillah. Allah berfirman, "Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi." Ya, Allah tidak akan membiarkan keadaan orang-orang yang mengaku dirinya beriman pada saat kondisi sebelum ayat ini diturunkan, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah bisa membedakan, Allah menampakkan yang jelek dari yang baik. Jadi yang buruk-buruk akan tampak, yang baik-baik akan keluar juga. Jadi terpisahkan. Hari ini sebagaimana firman Allah dalam ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan ketika mereka mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak
uji. Kemudian di ayat setelahnya Allah berfirman, walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh sebelum mereka sudah kami uji, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, maka Allah tahu mana yang jujur klaimnya, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu mana yang dusta klaim keimanannya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini harus kemestian ya, satu kemestian adanya ujian keimanan, sehingga nampaklah mana yang mau menjadi penolong agama Allah dan mana yang jadi musuh Allah. Dengan adanya ujian ini akan tampak berbeda dan mudah dikenali orang yang beriman dan mana orang yang munafik. Konteks ayat ini adalah masih tentang perang Uhud. Jadi banyak sekali tentang perang Uhud yang turun tentang peristiwa tersebut. Dengan ujian ini tampaklah keimanan, kesabaran, keteguhan orang-orang para sahabat yang jujur imannya kepada Rasulullah SAW, dan terbukalah kedok orang-orang munafik menutupi diri kemunafikannya dengan seakan-akan beriman padahal mereka kufur. Kemudian Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah tidak akan membuka hal-hal yang gaib kepada kalian begitu saja. Artinya hal-hal yang gaib ini ada banyak. Yang pertama adalah wujud Allah. Allah seperti apa? Nanti akan kita lihat juga nanti di hari kiamat kalau kita masuk ke dalam surga. Atau wujud asli malaikat. Karena ini yang sering diminta oleh orang musyrikin Mekah. Katanya engkau ini mendapatkan wahyu dari malaikat. Tampakkanlah Jibril kepada kami, kata musyrikin Mekah. Termasuk juga yang gaib, apa yang akan terjadi, yaitu siapa yang nanti menjadi penghuni surga, siapa yang nanti menjadi penghuni neraka. Sebagian Allah ungkap kepada Rasulullah SAW, sebagian yang lain tidak disimpan. Demikian juga dalam konteks ayat ini, hal yang gaibnya adalah siapa saja orang per orang, individu-individu yang munafik. Allah tidak tampakkan semuanya, cuman ada Allah berikan sifat-sifat yang menampakkan kalau dia itu orang munafik. Makanya Allah berfirman, walakinnallaha yajtabi min rasulihi may yasha. Tapi Allah pilih untuk mengungkap sebagian saja hal yang gaib di antara para rasulnya. Maka tidak boleh ada yang, jika hal-hal yang gaib ini khusus ilmu Allah, maka siapa yang mengaku mengetahui hal yang gaib, maka dia kufur. Ya, sepakat para ulama, dia kufur. Tidak boleh, dia murtad, keluar dari Islam. Tidak boleh mengakui dia tahu hal-hal yang gaib. Kan ada di sini kalau hilang, kebiasaan hilang, pergi ke katanya orang pintar untuk dicari kira-kira itu di mana posisi hilangnya. Hilang HP, hilang mobil, hilang barang berharga. Pergi ke tempat yang dikiranya orang pintar, dengan perginya saja ini sudah murtad karena menganggap dia tahu yang gaib. Padahal di sini yang tahu yang gaib cuman Allah. Rasulullah SAW sendiri ketika mengabarkan yang gaib itu atas info dari Allah. Kalau Allah tidak infokan, maka Rasulullah SAW tidak tahu. Maka Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya Allah berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah itu maha mengetahui yang gaib dan dia tidak perlihatkan hal yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang dia ridhoi. Jadi kalau bukan orang itu mengaku Rasul, ya, dan ini pasti berdusta dan ini pasti bohong, maka tidak ada hal lain yang Allah buka perkara gaib cuman kepada Rasulnya. Entah dia mau mengaku sebagai Rasul dan ini tertolak, makanya dia mengaku yang tidak berani mengaku Rasul, cuman berani bilang saya tahu yang gaib. Dan ini batil, tidak ada ya, tidak tahu. Kalaupun dia punya sekutu jin, sekutu syaitan, maka syaitan pun juga ketika mencuri berita-berita dari langit ditimpuki dengan api oleh para malaikat penjaga langit pertama. Tadinya sebelum zaman Rasulullah SAW, di zaman Bani Israel, tidak ada peraturan bebas jin-jin naik ke atas langit, sehingga mencuri-curi berita yang diobrolkan bersama malaikat. Tapi ketika diutusnya Rasulullah SAW, maka Allah utus penjaga langit yang menjaga jin-jin ini masuk ke dalam. Jangankan langit pertama saja tidak mampu mereka masuk. Kalaupun ada yang berhasil, maka dikejar oleh semburan api dari para malaikat. Dan ketika sampai ke dukun, maka yang sudah ditambahkan dengan 100 kebohongan. Jadi memang ada satu mungkin, tapi ditambah 100 lain yang dusta. Kemudian Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rusulihi, dan hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Di sini Allah berfirman, hendaknya kita mengimani Allah dan Rasul-Rasulnya secara plural. Sedangkan yang Allah utus pada kita cuman satu, cuman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa di sini disebutkan rasul-rasul? Artinya kalau kita mengimani Rasulullah SAW, maka kita harus mengimani juga rasul-rasul yang datang sebelum beliau. Sebaliknya juga, jika kita kufur kepada Rasulullah SAW, maka kita kufur kepada seluruh rasul. Bukan hanya beliau, seluruh rasul yang pernah Allah utus juga kita kufuri. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim, kata Allah. Tapi kalau kalian beriman dan kalian bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Pahala yang besar ada banyak. Yang pertama, kalau jujur keimanan kepada Rasulullah SAW, maka dibangkitkan nanti di hari kiamat membersamai beliau di telaga beliau. Yang kalau kita minum dari telaga tidak akan haus selamanya sampai kapanpun. Di situ diusir pertama kali orang-orang munafik. Mengaku beriman, hendak mengikuti kaum muslimin bersama Rasulullah SAW, ditolak karena diketahui kalau dia adalah orang munafik. Yang kedua adalah pahala, di antara pahala ganjaran besar adalah membersamai beliau di surga. Pernah ada suatu ketika seorang datang pada Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Ya, wa sholaitul khams, dan aku akan sholat 5 waktu. Wa udditu zakata mali, dan aku akan keluarkan zakat hartaku kalau aku sudah di atas nisab. Wa shamtu syahra Ramadan, dan aku akan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kata Rasulullah SAW, man mata ala hadza, siapa yang mati di atas ini, kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan bersama para nabi, para siddiqin, pemimpinnya Abu Bakar, wasyuhada, pemimpinnya adalah orang perang Uhud, ya, para sahabat di perang Uhud, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Hakadza, kata Rasulullah SAW, seperti ini, posisinya seperti 2 jari yang menempel. Jadi dekat sekali dengan orang-orang yang tadi. Tapi di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, malam yu'aqqa walidayh, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi penghalang masuk surga adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sangat besar dosa ini, saking tauhid saja terhalang. Dia sudah sholat di sini, dia bilang ya, dia sudah bersyahadat, dia sudah sholat 5 waktu, dia sudah menunaikan zakat dan saum Ramadan sebulan bertahun-tahun. Kata Rasulullah SAW, dapat janji ini akan dikumpulkan bersama beliau, bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada, ya, di hari kiamat dan dekat dengan mereka, kecuali kalau dia tidak durhaka kepada dua orang tua. Kalau durhaka, batal janji ini. Dia membatalkan janji tersebut. Kata sebagian para ulama, ini adalah kalimat khusus untuk ancaman yang umum. Artinya berdurhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar, maka wajib juga menjauhi seluruh dosa besar selain durhaka. Dan ini adalah puncak. Karena dosa besar itu ada 2, syirik, ya, kepada Allah, kufur kepada Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua. Itu puncaknya di sini. Ini puncaknya dari dosa di bawah syirik. Berarti dosa besar dijauhi untuk bisa mendapatkan janji ini. Kemudian kata Rasulullah SAW juga, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, ahabbani, maka berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani, siapa mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Makanya siapa yang benar-benar jujur keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, harusnya menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat 180 Allah berfirman, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlih huwa khairul lahum. Jangan sampai orang-orang yang bakhil kepada apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, itu kebakhilannya itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lakum, tapi kebakhilan itu buruk bagi mereka. Kemudian kata Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti apa yang dibakhilkan tersebut, bakhil pertama itu adalah sudah sampai nisab zakat, tidak dizakati. Sudah sampai wajib haji, tidak dia keluarkan untuk haji. Yang wajib-wajib dulu. Sudah mampu untuk menafkahi istrinya, keluarganya, dia tahan karena ada yang termasuk yang pelit, pada istri sendiri pelit, sampai tidak dinafkahi bahkan. Ya, bukan karena malas, bukan. Ini sudah mampu, tapi tidak dinafkahi, maka ini semuanya sayutawwiquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah akan kalungkan apa yang dia bakhilkan tersebut di hari kiamat. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya,
Innal ladzina la yuaddi zakata malihi, yang tidak mengeluarkan zakat mal padahal dia sudah wajib zakat, yumassilullahu lahu malah. Allah permisalkan zakatnya tersebut yaumul qiyamah, di hari kiamat, syuja'an, menjadi seekor ular. Aqra'a lahu zibatani, nanti di ular tersebut punya dua, ada yang bilang dua taring yang panjang, ada yang bilang dua titik di kepalanya. Ya, jadi ular inilah yang melingkari lehernya nanti di hari kiamat. Summa yulzimuhu yatawwiquhu yaqul. Kemudian ular itu menggigitinya dan berkata, ana kanzuk, aku adalah harta yang kau timbun, yang tidak engkau zakati, yang tidak engkau nafkahi orang yang wajib engkau nafkahi, yang tidak engkau keluarkan di jalan Allah. Dalam riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih juga lebih rinci lagi. Setelah Allah permisalkan harta tersebut jadi ular, kemudian harta ini mengikuti terus pemiliknya sampai dia marah. Man anta wailak, siapa kamu? Celaka kamu, kata pemilik harta tersebut. Ana kanzuka alladzi khallafta ba'dak. Aku harta simpananmu, harta yang kau timbun, yang kau tinggalkan tapi tidak engkau zakati, tapi tidak engkau keluarkan kepada yang wajib-wajib. Fala yazalu yatsba'uhu, maka ular ini terus mengikutinya, hatta yulqimahu yadahu falyaqdimaha, sampai dia bisa menggigit tangannya, summa yatba'uhu sairul jasadi, sampai dimakan tangannya, dimakan dadanya, dimakan kakinya, dimakan semuanya, sampai seluruh tubuhnya dimakan ular tersebut. Na'udzubillah. Jadi menimbun harta padahal sudah wajib untuk dikeluarkan zakat, sudah wajib dikeluarkan untuk haji, sudah wajib dikeluarkan untuk yang wajib-wajib, tapi tidak dilakukan, maka ini hanya menambahkan azab nanti di hari kiamat. Di ayat 180 Allah berfirman, walillahi mirasus samawati wal ard. Sungguh Allah akan mewarisi seluruh langit dan bumi. Ya, sisa yang tertinggal sendirian nanti cuman Allah. Jadi jangan merasa apa yang kita tinggal di bumi, yang kita tinggalkan nanti, baik harta maupun anak-anak, itu semua milik Allah. Kalau milik Allah, termasuk diri kita sendiri, harusnya kita berhak diatur oleh Allah. Demikian pula kalau kita sadari harta kita milik Allah, harusnya kita harus sadar Allah pun berhak untuk mengatur bagaimana kita mengelola harta kita. Makanya Allah berhak mengazab hambanya yang semena-mena, yang tidak peduli terhadap hak Allah, terhadap dirinya maupun hartanya. Kemudian Allah berfirman, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui seluruh yang kalian amalkan. Jangan sampai kita menganggap Allah lengah tentang amalan kita, baik amalan badan, amalan lisan, amalan hati, yang tampak maupun kita sembunyi, yang kita rahasiakan, Allah semuanya tahu dan pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga kita diampuni Allah ketika kita bertemu dengannya. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.